Aku mau menjadi brand and creative lead. Bayangkan kamu bekerja di balik layar sebuah brand besar. Setiap iklan, warna, gaya bicara, hingga cara orang merasakan produk itu berasal dari ide-ide kreatif yang kamu pimpin. Itulah dunia seorang brand and creative lead, posisi yang tidak hanya bicara tentang estetika, tapi juga strategi, psikologi konsumen, dan kepemimpinan yang visioner. Banyak orang mengira pekerjaan ini hanya tentang desain atau membuat konten yang keren, padahal di balik itu, ada tanggung jawab besar untuk menjaga reputasi, arah komunikasi, dan identitas sebuah merek agar tetap kuat dan konsisten di mata publik. Pekerjaan ini cocok bagi kamu yang berpikir out of the box, punya jiwa kepemimpinan, berani mengambil keputusan, dan punya kepekaan terhadap tren serta perilaku manusia. Brand and creative lead bukan sekadar orang kreatif, tapi pemimpin yang mengarahkan seluruh tim agar ide-ide brilian bisa diwujudkan menjadi strategi yang membawa hasil nyata. Persyaratan usia dan pendidikan. Umumnya, usia minimal untuk posisi brand and creative lead adalah 27 tahun ke atas. Mengapa? Karena posisi ini membutuhkan pengalaman memimpin tim serta pemahaman mendalam tentang strategi pemasaran dan branding yang tidak bisa didapat dalam waktu singkat. Untuk latar pendidikan, minimal harus lulusan S1 dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Desain Komunikasi Visual (DKV), Marketing, Manajemen Bisnis, atau Psikologi Konsumen. Fakultas ini memberikan dasar berpikir tentang bagaimana brand berinteraksi dengan masyarakat dan bagaimana visual, pesan, serta emosi bisa membentuk persepsi publik. Jika kamu ingin lebih unggul, melanjutkan ke jenjang S2 di bidang branding strategi, marketing communication, atau creative leadership akan menjadi nilai tambah besar, karena posisi ini seringkali bekerja langsung dengan manajemen puncak. Ilmu dasar dan pengetahuan yang diperlukan. Calon brand and creative lead wajib memahami 3 hal utama, branding, komunikasi, dan kepemimpinan tim kreatif. Dari sisi branding, kamu harus tahu cara membangun brand positioning, identitas merek, hingga pengelolaan brand image di berbagai kanal media. Pengetahuan tentang consumer behavior sangat penting untuk memahami bagaimana target audience berpikir dan bertindak. Dari sisi komunikasi, kemampuan membuat storytelling yang kuat menjadi kunci. Kamu harus bisa menyampaikan pesan brand dengan cara yang menggugah dan mudah diingat. Dari sisi kepemimpinan, kamu wajib memahami bagaimana mengelola tim desainer, copywriter, dan marketer agar semua berjalan harmonis menuju satu visi. Skill tambahan yang wajib dikuasai antara lain: desain dasar Adobe Creative Suite, Canva, atau Figma, digital marketing dan konten strategi, copywriting dan tone of voice brand, data analitik dan insight interpretation, leadership dan project management. Semakin banyak kamu memahami hubungan antara data, kreativitas, dan strategi, semakin kuat posisimu di dunia ini. Pengalaman dan perjalanan karir. Untuk mencapai posisi brand and creative lead, umumnya dibutuhkan pengalaman kerja antara 7 hingga 10 tahun. Perjalanan karir biasanya dimulai dari tahun 0 sampai 2, junior designer, copywriter, atau marketing staff. Pada tahap ini kamu belajar dasar branding, kampanye, serta cara kerja tim kreatif. Tahun 3 sampai 5, kreatif eksekutif atau brand eksekutif. Kamu mulai menangani proyek kecil, terlibat dalam brainstorming, dan berkoordinasi dengan tim marketing serta agensi. Tahun 5 sampai 7, kreatif manager atau brand manager. Kamu sudah mulai memimpin tim, mengambil keputusan strategis, dan berinteraksi dengan stakeholder penting. Tahun 8 sampai 10, brand and creative lead. Kamu menjadi pengambil keputusan utama dalam arah brand, konsep kampanye, serta komunikasi perusahaan secara menyeluruh. Dengan kerja keras, konsistensi, dan visi yang tajam, kamu bisa mencapai posisi puncak ini dalam waktu 8 sampai 10 tahun, tergantung dari kemampuan dan lingkungan kerja. Kisaran gaji. Gaji untuk posisi ini sangat bervariasi tergantung industri, ukuran perusahaan, dan wilayah kerja. Posisi awal, junior designer atau copywriter, 6 sampai 10 juta rupiah per bulan. Kreatif eksekutif, brand eksekutif, 10 sampai 18 juta rupiah per bulan. Kreatif manager, brand manager, 20 sampai 35 juta rupiah per bulan. Brand and creative lead, 40 sampai 70 juta rupiah per bulan.
Head of Brand Creative Director, level tertinggi, bisa mencapai 80-120 juta rupiah per bulan, bahkan lebih di perusahaan multinasional. Selain gaji, banyak perusahaan memberikan benefit tambahan seperti bonus tahunan, insentif project, dan hak cuti kreatif untuk menjaga ide tetap segar. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jabatan tertinggi. Dibutuhkan sekitar 10 hingga 12 tahun untuk mencapai posisi puncak seperti Creative Director atau Head of Brand Strategy. Namun, beberapa orang dengan kemampuan luar biasa dan portofolio kuat bisa mencapainya lebih cepat, sekitar 7 hingga 8 tahun. Yang menentukan bukan hanya lamanya bekerja, tapi seberapa besar dampak ide dan strategi kamu terhadap pertumbuhan brand tempatmu bekerja. Semakin sering kamu menciptakan kampanye sukses, semakin cepat kariermu naik. Rutinitas dan target kerja harian. Seorang brand and creative lead biasanya memulai hari sekitar pukul 8 pagi. Pukul 8.00 sampai 9.00, ia akan mengecek laporan performa brand, hasil kampanye digital, dan insight dari konsumen. Pukul 9.00 sampai 11.00, waktunya untuk briefing dengan tim kreatif, membahas ide konten, arah desain, dan strategi komunikasi yang sedang berjalan. Pukul 11.00 sampai 13.00, biasanya diisi dengan rapat bersama tim marketing atau manajemen untuk menyelaraskan pesan brand dengan rencana bisnis. Pukul 13.00 sampai 15.00, ia melakukan review hasil kerja tim kreatif dan memberikan arahan revisi atau masukan strategis. Pukul 15.00 sampai 17.00, waktunya untuk brainstorming kampanye baru, kolaborasi dengan agensi luar, atau menyusun presentasi ide besar berikutnya. Target kerja bulanan bisa berupa peningkatan brand engagement minimal 15-25%, peningkatan awareness di media sosial sekitar 20%, dan pertumbuhan penjualan produk yang didukung kampanye kreatif sebesar 10-15%. Sementara target tahunan dapat berupa peningkatan nilai brand hingga 50%, atau menghasilkan pendapatan tambahan bagi perusahaan hingga 5 hingga 10 miliar rupiah dari strategi branding dan kampanye yang berhasil. Seorang brand and creative lead tidak bekerja untuk hari ini saja, tetapi merancang arah identitas merek untuk masa depan. Pekerjaan ini tidak hanya menuntut kreativitas, tetapi juga ketahanan mental, kemampuan beradaptasi dengan tren baru, dan visi jangka panjang. Dunia brand dan kreatif sangat cepat berubah, apa yang viral hari ini bisa terlupakan esok. Karena itu, seorang brand and creative lead harus terus belajar, terbuka terhadap ide baru, dan mampu melihat peluang di tengah perubahan. Jika kamu mencintai dunia ide, suka berpikir strategis, dan ingin menciptakan pengaruh besar terhadap citra suatu merek, pekerjaan ini mungkin adalah panggilanmu. Bila pemirsa merasa terbantu dengan video ini, tuliskan kata "terima kasih" di kolom komentar dan tuliskan pekerjaan apa yang ingin Anda ketahui dan dijabarkan berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.